Ini kan kemasuk hewan malam aktifnya, tapi kok ini masih gerak-gerak ya? Mungkin lagi kita ini konten mungkin ya, biar jangan tidur aja. Hewan juga tahu kamera ya ternyata ya. Oke, guys, kita pengen nge-share juga sama kalian pengalaman ini. Noval ini bisa disebut sebagai Bapak Sugar Daddy Indonesia. Sugar Daddy. Hai, selamat datang di channel Rumah Saya Aquatic. Buat teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Betul. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru nonton kita. Jangan lupa support kita dengan subscribe dan juga diaktifkan loncengnya. Agar kalian dapat notifikasi ketika kita update video baru. Terupdate ya. Betul sekali. Namun sebelumnya, intro dulu. Guys, banyak kan sekarang orang-orang yang udah pelihara hewan-hewan unik ya. Banyak banget ya. Termasuk ular piton, ular reptilan hampir semua sekarang. Serangga juga ya, banyak ya, banyak banget. Bahkan singa, serigala. Iya betul. Iya kan, ya. kan? Siapa yang YouTuber itu? Kang Ahmad ya? Kang Ahmad. Oh iya. Terus dengar-dengar juga dia pengen ini ya, pengen yang lebih unik lagi peliharanya. Zebra gitu kan. Susah nyimpennya di mana. Tapi pasti ada nyimpen dia. Sultan itu biaran sultan. Beda ya. Tapi kali ini kita pengen nge-share sama kalian ilmu pengalaman dari Noval juga ya. Iya. Jadi hewan satu ini unik banget ya. Apalagi namanya Sugar Glider ya. Sugar Glider. Oke guys, Sugar Glider ini wajib kalian pelihara, kalian harus coba karena selain lucu, imut, karakternya beda. Karena dia kan hewan malam ya. Betul. Aktifnya ya. Bisa bonding ini pun. Bonding itu apa? Jadi bonding itu jinak banget. Gitu. Bisa jadi partner kita lah. Oh. Bisa ngikut kemana-mana, masuk ke saku, gimana. Apalagi kalau piaranya dari ukuran kecil Joy itu. Oke, Pal. Setahu gua ya, dulu itu warnanya coklat terus warna hitam. Nah ini kenapa ada putih nih? Ini nggak putih nih. Baru lihat soalnya kalau yang ini. Ini teh masuknya gen resesif ya. Jadi ada kelainan gen mungkin ya kayak gitu. Jadi kalau yang warnanya putih gini tuh namanya leucistic. Oh. Ya, kalau yang biasa kan normal grey ya. Terus ada banyak sih varian warnanya ya, mutasi kayak gitunya. Ada kayak white face, terus ada pokoknya banyak sih. Banyak ya? Iya variasinya, saya juga nggak terlalu paham banyak sih. Nah kalau yang ini yang lokal aktif nih ya. Jenis apa? Leucistic. Agak susah. Leucistic ini umur berapa tahun yang ini? Jantan ini jantan. Belum tahun ini Bud, masih bulan. Ini masih baru baby sih sebenarnya. Balita lah. 4 bulan. Masih 4 bulan, kalau yang itu 3 bulan, yang betinanya lebih kecil. Tapi tubuhnya segini aja ya? Iya, dikit lagi lah ya. Sekitar 25-30 cm kali ya? Ini cepet banget ini jantannya nih, udah segede gini. Pada umurnya masih segitu, masih 4 bulanan. Tetap sih ya dari faktor genetik ya? Ya dari pasti genetik pasti. Ya. Tapi ini kalau misalkan kita main gitu, bikin dia stres gak sih? Bukan mainin ya, maksudnya ya dipegang atau dilus, gitu. Ya. Bikin dia stres gak sih? Sebenarnya kalau kita udah peliharanya dari kecil, dia lebih jinak banget malah ya. Oke. Apalagi kalau yang gini kan bagusnya piaranya minimal 2 sih. 2. Ya kalaupun 1 kita harus rajin mainin gitu sehari itu dalam sehari berapa menit, 30 menit gitu. Kalau enggak nanti takutnya stres ya. Iya. Nih, ini kan kemasuk hewan malam aktifnya, tapi kok ini masih gerak-gerak ya? Mungkin lagi kita ini konten mungkin ya, biar jangan tidur aja. Hewan juga tahu kamera ya ternyata ya. Oke, guys, kita pengen nge-share juga sama kalian pengalaman ini. Noval ini bisa disebut sebagai Bapak Sugar Daddy Indonesia. Sugar Daddy. Oke, langsung aja buat teman-teman yang masih awam, yang pengen baru pelihara Sugar Glider, ini gimana caranya? Langsung aja gimana nih Pak? Untuk perawatannya hariannya dikasih makan 2 kali sih. Pagi sama malam. Soalnya kalau malam kita harus tambahin porsinya harus lebih besar, lebih banyak ya.
Soalnya kan dia hewan nocturnal ya. Betul. Kalau paginya dikit-dikit aja sih. Soalnya dia nggak terlalu aktif, malah cenderung tidur kalau pagi sampai siang gitu. Ini ngigit-ngigit juga ya. Iya. Iseng-iseng banget. Iseng itu. Nah, pakannya apa itu? Kalau pakan hariannya sih biasanya pakai bubur. Bubur aja ya? Iya. Bubur Mang Oleh. Bubur kacang. Oh, bukan. Bubur apa itu? Buburnya bubur sun. Iya, bubur sun. Terus ada juga sih pakan khusus ya. Pakan khusus untuk sugar glider juga bubur sun ada sih tersedia di pasaran juga. Khusus untuk sugar glider ya. Tinggal searching aja di toko-toko online ya, banyak ya. Tapi biasanya rata-rata pakai bubur sun juga biasa sih. Bubur sun yang biasa kalau buat bayi ditemukan ya. Yang buat bayi itu. Iya. Ya rasa apa? Rasanya bisa pisang terus bisa beras merah juga dia suka. Terus suka. pernah juga pakai kacang yang rasa kacang hijau juga suka. Masih dimakan ya? Iya. Enggak ada masalah sama si sugar glidernya tuh? Para breeder rata-rata gitu sih. Iya pakai juga ya, aman sih. Oke. Untuk extra foodnya gimana? Ada extra tambahan foodnya nggak? Iya, pakai ini tambahan foodnya pakai ini apa? Pakai ulat Hongkong. Kalau di saya pakai jangkrik. Jangkrik bisa? Jangkrik, kemudian buah-buahan lah. Buah-buahannya apa aja? Hampir masuk sih. Semua ya? Iya, kayak apel, terus kayak timun, terus mangga. Itu kita potong-potong dulu ya pasti. Ya, potong-potong kecil-kecil. Kecil-kecil aja Bang. Di blender juga boleh sih sebenarnya. Di blender? Ya, jadi kayak bubur gitu ya. Dibuat bubur biar dia makannya dijilat-jilat gitu lebih mudah. Nah, kalau air minumnya harus diganti tiap hari nggak? Iya, kalau air minum harus diganti sih. Extra foodnya dikasihnya berapa kali sehari? Ada sponsor guys. Tidak apa? Kalau extra foodnya kayak jangkrik ya, kayak terus ulat Hongkong, buah. Itu berapa kali seminggu? Atau kalau buah bisa sih setiap hari bisa. Ya? Kalau extra food kayak kalau di saya ya kayak extra food jangkrik sama ulat Hongkong 2 kali sehari lah cukup. Ya. Takutnya nanti obesitas. Iya, obesitas. Oh, sugar glider juga ada obesitas? Bisa gede. Nanti jadi buntut banget. Dulu pernah punya yang grey gitu. Iya. Rakus banget, jadi ya gitu jadi buntut. Oh, jadi guys, ingat ya, harus pakai program diet jadinya ya sugar glider. Iya. Jangan makan malah. Itu efeknya gimana? Kalau di OB? Penyakit? Cuma nggak tahu ya kalau penyakitnya mah belum pernah, tapi sehat waktu itu sih obes. Cuman gerakannya nggak terlalu aktif ya. Mungkin berat jadi. Ya gitu aja lah ya. Lucu sih, teman kasihan juga kayak sugar glidernya. Perawatan selanjutnya setelah pakannya dari kandangnya gimana? Kandangnya utamakan ya harus agak luas ya. Kalau ini ukurannya sekitar 45 cm mungkin ya. Soalnya kan aktifnya gerak-gerak loncat-loncat gitu, apalagi kalau malam tuh ya. Sangat aktif banget. Terus dikasih ini juga ya tempat tidur ya? Iya, dikasih tempat tidurnya juga. Di sini pakai yang bolong juga sih, soalnya supaya apa? Takutnya apalagi kan bulunya ini kan putih ya. Takutnya pas tempat sarangnya itu dia ngeluarin kencing lah atau kotoran. Jadi cepet kotor ya? Betul. Jadi cepet kotornya tuh gimana? Kusam gitu tuh gimana? Iya kusam, jadi nanti putihnya nggak putih gini, jadi warnanya malah krem. Oh gitu? Malah nanti juga bisa jadi kecoklatan, jadi kotor lah. Oh kotor banget. Nah kalau gitu bisa nggak dimandiin kalau kotor? Kalau di saya ya kebetulan ya dimandiin seminggu sekali. Ya, kita bersihin pakai air hangat. Tapi jangan lupa juga langsung di hair dryer. Jadi biar cepet ya, biar nggak dingin lah kasihan ya. Hewan kayak gini Bapak sugar glider Indonesia. Sugar daddy. Nah ini kandangnya ini ada apa ini, batu-batu kecil gini untuk apa nih fungsinya? Kerikil ya? Bukan ini kerikil, ini zeolite. Oh zeolite? Ya sama kayak untuk kucing ya, biar nggak bau ini. Pasir zeolite ini? Ya pasir zeolite. Oh. Yang banyak dijual di pet shop lah. Ini gantinya berapa minggu sekali dong? Kalau ini seminggu sekali lah. Seminggu sekali aja ya? Dia nggak terlalu banyak banget kotorannya sih kalau sugar. Jadi pakai pasir zeolite untuk kucing bisa? Bisa. Oke teman-teman bisa, ya. Pakai itu juga bisa. Biar nggak bau. Kan kalau misalkan hewan-hewan yang kayak gini jenis kayak marsop dia masuknya ini ya? Iya. Kan kukunya panjang-panjang nih, dipotong-potongin nggak? Iya. Di sini kebetulan kan ini suka diajak main sama saya biar bonding. Ini kita potongin. Rajin dipotongin kukunya gitu. Biar nggak sakit juga ya ke kita ya. Iya. Gitu. Iya betul. Nah ini kalau misalkan kita lepas, coba bisa lepas ya gitu. Biar teman-teman bisa lihat kelincahan keimutannya dari si sugar glider ini. Ini jinak sih. Oh ya,
Sugar glider itu ya teman-teman. Tuh lihat tuh. Lumayan. Iya. Oke. Seperti yang kita tahu ya, sugar glider itu dia punya kantong ya di. Betul, betinanya. Betinanya ya. Hampir kayak kanguru tuh. Fungsinya itu untuk apa itu? Dia itu nyimpen anaknya. Jadi uniknya gini kalau kayak marsupial, Bud. Jadi dia pas melahirkan ya, ukurannya teh kecil banget itu. Disebutnya namanya teh DOB ya. DOB itu apa? Date of birth. Ya tanggal lahirnya itu ya, lahirnya. Jadi ada tanggal lahirnya itu dari ketika keluar dari perutnya ya, bukan dari kantung, dari perut ya. Keluar itu kecil banget, segede kacang. Segede kacang banget. Nah, dari situ dia udah keluar dulu. Langsung masuk ke kantong. Oh gitu? Iya, masuk ke kantongnya. Masuk di kantong itu dia langsung apa namanya? Melahirkan. Enggak, jadi melahirkannya mah dihitungnya pas udah keluar dari kelamin ya. Oh gitu. Kalau udah keluar dari kantongnya disebutnya OP. Out of pouch. Oh gitu. Ya, biasanya orang-orang nyebutnya melahirkannya itu dihitungnya dari keluar dari kantongnya. Oh, udah langsung. Itu masuknya harian OP. Iya. Itu teh namanya tanggal lahirnya dihitungnya dari OP biasanya kalau jenis sugar glider. Oke. Waduh. Kaget. Bonding. Bonding itu apa sih artinya? Bonding apa banget sih? Oh, iya. Jadi cepet apa sih, deket ya sama apet ya. Ya kalau bahasa Indonesia itu cepet. Iya. Deket ya. Iya. Nah, kalau misalkan sakit ini suka sakit nggak sih sugar glider ini? Ada apa penyakit gitu ya? Iya, penyakitnya. Kalau selama saya ngekip ya, dulu juga pernah punya yang grey ya, yang biasa ya, sampai banyak tuh Bun. Dulu juga iseng-iseng aja dijualin saking banyaknya. Itu anakannya berarti berapa bulan sekali? Dulu sekitar mungkin 3 bulan ya. Lagi sih, sampai banyak pokoknya belasan. Sekali anakan berapa ekor? Biasanya paling banyak 2 ekor? Ya kalau di saya ya. Biasanya 1-2 3 bulan sekali lumayan ya. Nah, itu untuk merawat anakannya gimana? Apakah kita cukup kasih makan indukannya aja? Atau kita juga harus ikut merawat anaknya? Oh enggak, dia diasuh sama induknya. Oh, diasuh ya? Dia benar-benar ini sih. Kalau induknya udah paham banget cara ngurus anak sih. Enggak ribet. Oh, iya. Waduh. Aktif ya. Lompat-lompat guys, tapi kalau misalkan nggak dipotongin kukunya bahaya juga sih guys. Nah itu tajam. Takutnya kan loncat ke muka lah atau ke ya bagian ini vital ya muka. Oke, udah kasihan ya. Nah, kalau untuk nentuin jantan betinanya gimana nih bro? Jantan betinanya mudah sih kalau ini. Bisa langsung lihat aja betina pasti ada kantongnya Bun. Oh iya, ya, langsung ada aja kantongnya. Jantan pasti ada benjolan itunya lah, biasa testis kelaminnya tuh. Berarti sugar glider yang pengen main ya. Nah, oke. Nah, bedanya sama yang coklat sama yang putih itu cuman grey ya, grey. Oh ya, grey ya, grey. Itu gen aja sih, genetik. Beda genetik aja. Iya. Berarti perawatannya sama yang putih, yang grey, terus yang lain-lain. Kan masih banyak tuh kan jenis yang lain kan? Banyak yang ada mozaik tuh yang cuman kayak belang-belang kayak terus ada yang ringtail juga. No, sama aja berarti. Guys tuh sama aja. Jadi kalian bisa pilih sugar glider yang kalian suka dan cara perawatannya sama ya. Hampir sama ya. Cuman kalau warna putih gini harus lebih ekstra aja di bulunya tuh. Ya. Takutnya warnanya kan kusam, kurang bagus nantinya. Kasihan. Nggak kerawat kelihatannya. Mereka kan aktifnya nih malam-malam. Itu ngeganggu ke sih kalau misalkan kita lagi istirahat kan kita tidurnya malam guys ya. Sedangkan mereka sugar glider ini aktifnya di malam hari. Nah, apakah mereka mengganggu atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya. Cuman mungkin ada bunyi-bunyi kayak kandang aja lompat-lompat kayak gitu aja ya. Tapi mereka nggak berisik ya? Oh, enggak sih ya. Kecuali kalau misalnya lagi masa kawin gitu ya. Lebih defensif ya. Crabbing ya disebutnya. Jadi
bunyi khas lah sugar glider gitu. Crabbing. Nah kalau misalkan lagi crabbing gitu kan cirinya berarti mereka akan menikah kan, maksudnya kawin, proses kawin ya, proses kawin atau defense. Nah defense nggak mau disentuh atau gimana. Nah itu gimana caranya kita mau ngasih makan dong kalau misalkan mereka nggak mau disentuh. Kan pasti kita kalau mau naruh makanan kan mungkin mereka tiba-tiba nyerang atau gimana. Mungkin kalau misalnya kita adopt yang belum jinak mungkin ya pasti yalah bunyi ya kayak gitu crabbing. Jadi kita harus sering-sering ini interaksi lah sama si sugar glidernya. Terutama dari ini kasih makan kayak diasongin bubur surnya suruhin dia langsung dijilatin sama dia. Ya. Terus aja gitu interaksi lah biar jinak utamanya, minimal bisa dipegang dulu lah, nggak defense gitu. Nah ini kalau misalkan banyak kan yang seller sugar glider kan berarti jinak semua yang mereka jual itu? Nggak semua. Nggak semua. Ada yang jinak biasa, ada yang jitot, ada yang bonding biasanya, ada yang galak. Oh gitu. Jadi guys, kalian sebelum beli pastikan dulu tanyain sama si sellernya dulu. Si sugar glidernya apakah sudah jinak atau apa, tadi ada banyak ya? Ada yang namanya jitot, jitot apa jitot? Jinak total. Oh my god. Jinak total. Kalau yang bonding kan dipanggil langsung biasanya loncat. Oh gitu. Ya. Oh iya. Iya. Oh. Kalau yang bonding. Jadi harus tanya dulu lah kalau itu gimana selera sih, kalau memilih mau yang galak atau yang itu gimana, calon adopter aja sih. Cuma kalau soal harga mah lebih mahal yang grey atau yang putih atau yang apa? Sebenarnya yang ini sih yang lekuch. Yang lekuch ya, agak tinggi ya harganya. Ya, agak tinggi. Jadi buat kalian teman-teman sesuaikan aja dengan budget kalian ya. Tapi yang paling penting kalian kalau mau melihara hewan itu jangan sampai ditelantarin ya. Nah, betul banget. Harus ada tanggung jawab untuk. Iyalah, kasihan banget loh. Iya, dikasih sayang ya. Iyalah. Terus pakan pastilah. Kalau kalian telantarkan mending buat saya aja guys ya. Langsung aja DM di Nova Kalubasa. Takutnya ada yang mau hibah gitu. Ya bener. Kita sering banget terima hibah-hibah ikan ya. Apalagi ayam gitu kan. Besar, predatoran. Yang betina nih, tapi dia nggak terlalu aktif ya. Ini tuh kebetulan yang betinanya emang nggak terlalu jinak sih. Ya. Jadi emang sengaja juga nggak dijinakin yang betinanya. Kenapa? Emang sengaja gitu kenapa? Biar ini aja kayak di alamnya, biar nanti dia pas udah besar bisa ngurus anaknya. Ya takutnya terlalu banyak dimainin, takutnya. Nggak tahu juga sih. Itu pengalaman ya saya gitu. Betinanya kalau sering dimainin malah jadi nggak jago ngurus anak. Iya. Nah untuk umur si sugar glider ini sendiri berapa tahun sih bro? Yang dulu juga nyampe 5 tahun, itu juga masih hidup sih, masih ada ya? Masih ada, lumayan panjang. Mungkin sampai 9-10 tahun ada kali ya? Mungkin ada. Karena belum sampai segitu juga kan? Iya, belum. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya nih guys ya. Kan ada pernah lihat juga di video juga sugar glider itu pas dia lompat tuh keren banget ya, ada sayap kayak itu kayak Batman tuh. Mantap guys. Iya. Nah, apakah si sugar glider ini satu spesies dengan bajing? Bajing kan sama ada itu juga kan? Iya mungkin ada ini ya, ada mungkin ya. Hanya kayak Tuhan yang dalam. Kayak tupai terbang juga kan ada ininya ya, bisa tupai gliding. Cuman dia kan masuknya kalau tupai nggak marsupial. Karena kantong itu ya. Iya karena kantong itu. Ini disebut sugar glider karena bisa nge-glide. Nge-glide ya? Iya nge-glide. Nah sugarnya dari mana? Sugarnya mungkin dia suka yang manis-manis. Kayak aku. Ini rencana kedepannya mau di keep terus sampai banyak. Ya insya Allah mau dibreeding lah. Breeding ya. Biar teman-teman pada tahu, nanti kita update lah. Nah iya nanti kalau kedepannya udah beranak ya. Iya nanti kedepannya kita bakal update pas mereka punya anak, terus nanti potong bareng pas lulusan SMA anaknya gitu. Nanti kita bakal update sampai nanti bawa toga. Ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video kita, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Sampai ketemu lagi guys di video kita minggu depan. Bye.